Halo guys, kembali lagi bersama saya Asmi Exopets. Pada video kali ini kita akan membahas peralatan atau equipment yang dibutuhkan sebelum kita mengadopsi atau memelihara burung hantu atau burung predator guys. Namun sebelum kita lanjut ke videonya, yuk klik tombol subscribe-nya dulu agar kalian bisa selalu berlangganan dan update terus video-video Asmi Exopets yang lainnya. Check it out. Oke, equipment yang pertama dan merupakan equipment paling wajib kalian persiapkan sebelum adopsi burung predator ya, utamanya yang dewasa, karena burung predator atau burung hantu itu adalah hewan yang tidak boleh dikandang guys. Tidak boleh dikandang, tidak boleh disangkar, karena itu akan merusak bulunya, bisa patah, kemudian juga menyebabkan secara psikis burungnya itu dia akan stres guys. Nah untuk itu bagaimana misal tidak di kandang, kalian harus pasang angcisnya guys, angcis, anglet ges atau peralatan equipment yang ada pada kakinya, kemudian kalian tangkringin nanti ya. Nah equipment ini saya ada dua nih contohnya, ada yang satu lapis, ini biasanya untuk burung hantu kecil, jenis-jenis kecil seperti celebuk, Javan Owlet ya seperti itu, atau Ninox. Kemudian ini untuk burung hantu jenis besar ya, jadi ukurannya tidak boleh sembarangan guys, setiap jenis tuh punya ukuran tersendiri ya. Kalau yang dua lapis seperti ini biasanya untuk burung hantu yang besar agar lebih awet, kuat, jadi dia harus dua lapis seperti bubu, strip, buffy dan lain sebagainya. Ini adalah peralatan yang wajib kalian miliki sebelum kalian mengadopsi burung hantu, utamanya burung hantu yang dewasa ya guys. Oke, lanjut ke equipment yang kedua. Ini juga merupakan equipment wajib ya, equipment wajib sebelum kalian mengadopsi burung hantu, yakni perch atau ya bahasa Indonesianya tangkringan lah ya. Jadi nanti si burung hantu itu tidak disangkar, dimasukkan dalam sangkar atau di kandang, tapi ditangkringin di sini guys, ditangkringin di sini setelah dipasang angcis ya, setelah dipasang angcisnya tadi. Untuk perch ini sendiri bahannya bisa besi seperti ini, kayu ataupun paralon yang kalian lilit menggunakan tali pramuka. Jadi tujuannya apa? Supaya tidak licin ya. Kemudian perlu diperhatikan untuk perch sendiri, ketebalan atau diameter tangkringannya ya guys, yang sini ini harus lebih besar, atau lingkarannya sini ini harus lebih besar dibanding cengkraman daripada si burung hantu itu sendiri. Jadi singkatnya, kuku depan dan kuku belakang burung hantu ketika dia nangkring di sini jangan sampai menempel guys. Jadi kalian harus memperhatikan besar kecilnya tangkringan. Tapi untuk burung hantu kecil tangkringannya juga lebih kecil ya seperti itu. Dan untuk ketinggiannya sendiri ini saya saranin tidak terlalu tinggi guys, karena semakin tinggi tangkringannya dia akan semakin besar juga resiko burung hantu atau burung tersebut menggantung guys. Jadi ketika kita pasangin angcis kemudian kita tangkringin di sini, ada kemungkinan melilit atau dan lain sebagainya, sehingga talinya tidak jadi panjang ya, karena terlilit tadi ada resiko menggantung. Nah semakin rendah resiko menggantung juga semakin kecil guys ya. Kalau semakin tinggi, karena semakin tinggi itu konsekuensinya talinya juga harus semakin panjang ya, tali angcisnya, risiko menggantungnya juga semakin tinggi seperti itu guys. Karena burung yang menggantung, burung hantu itu tidak seperti paruh bengkok yang dia bisa balik sendiri guys. Ketika dia menggantung dia akan kesulitan untuk balik ke tangkringannya ketika dia menggantung, dan kalau terlalu lama tidak ditolong itu bisa akibatnya bisa fatal untuk si burung hantu tersebut. Nah penting ketika tangkringan ini diberikan lilitan tali seperti ini supaya tidak licin. Dan fungsi yang kedua juga untuk mengasah paruh, membersihkan sisa-sisa makanan, daging dan lain sebagainya, dan juga mengasah kuku dan paruhnya. Oke, peralatan selanjutnya adalah glove atau sarung tangan guys. Jadi ini sifatnya opsional tapi sangat dianjurkan untuk dimiliki. Karena apa? Beberapa jenis burung hantu yang besar itu ketika dia makan yang dia cengkram atau yang dia tapaki itu dia anggap sebagai makanannya guys. Jadi ketika
misalkan dia lagi makan di atas tangan kalian, ada suatu saat dia itu nyengkremnya kenceng banget guys, jadi seolah-olah dia menganggap tangan kalian itu adalah mangsanya. Nah, agar tangan kalian tidak terluka, sangat disarankan untuk menggunakan glove ya, glove atau sarung tangan ya. Ini ada dua biasanya yang sering dipakai, yang ekonomis nih sarung tangan kelas. Kemudian selanjutnya ada sarung tangan dari kulit, ini 2 lapis, dan biasanya saya tambahkan lonceng untuk melatih si burung hantu, karena fungsi lain daripada glove atau sarung tangan ini adalah memberikan semacam tanda tertentu ya, warna tertentu, sehingga si burung hantu itu ketika kita menggunakan glove ini dia sudah mengerti, oh ini waktunya makan, seperti itu, untuk melatih skillnya dia. Peralatan selanjutnya adalah fluid. Ini sifatnya juga opsional. Jika angcis dan perch tadi atau tangkringan tadi sifatnya wajib ya untuk dimiliki, ini opsional, karena tinggal kalian orientasinya mau melatih si burung hantu itu untuk skill atau enggak. Kalaupun untuk melatih sebenarnya juga bisa hanya menggunakan panggilan tanpa fluid, tapi kalau kalian latih dan skillnya sudah jauh, misalkan sudah 100 meter, itu kalian akan capek ya teriak-teriak, ataupun si burung hantunya juga tidak begitu dengar panggilan kalian. Alangkah baiknya kalian menggunakan fluid ini guys ya. Ini ada 2 fluid yang saya gunakan, saya buat contoh. Ini yang pertama fluid Morse, bentuknya tabung, jadi ini frekuensinya audiosonic. Nah, simpelnya ini apa ya, audiosonic itu frekuensi yang didengar oleh kita manusia ya. Kemudian ini fluid ultrasonik, ini burung hantu lebih peka guys, karena frekuensinya ultrasonik. Kalau yang ini kan audiosonik, ini ultrasonik, jadi frekuensinya lebih tinggi. Nah, dan fluid ultrasonik ini bisa diatur guys, bisa diatur frekuensinya mau rendah mau tinggi. Jadi di sini ada ulir kan, semakin ulirnya semakin pendek itu semakin tinggi berarti frekuensinya. Cuman semakin telinga kita tidak bisa mendengar bunyi fluid ini ya, karena telinga kita hanya bisa menerima frekuensi audiosonik, bukan ultrasonik. Semakin panjang ulirnya, ini frekuensinya makin rendah, kita mendengarnya seolah-olah semakin kencang guys, karena kita semakin bisa mendengar bunyi fluid ini itu, karena frekuensinya makin rendah, makin turun, makin mendekati audiosoniknya. Kurang lebih seperti itulah ya. Kalian bisa baca-baca di artikel di Google biar lebih jelas dan lebih detailnya. Oke, peralatan selanjutnya ini juga sifatnya opsional. Ini adalah owl box ya. Ini owl box ini untuk ketika kita membawa burung hantunya, jadi untuk travel boxnya lah, seperti itulah ya. Untuk kalau misal burung hantunya kita mau latih di sawah atau di lapangan, atau burung hantunya mau kita ajak untuk gathering, kumpul komunitas, bawanya pakai ini guys ya. Bahannya macam-macam, ada yang dari kayu, ada dari triplek dan sebagainya. Kalau yang ada di hadapan kalian ini owl box yang kecil ya, untuk burung hantu kecil, jadi ukurannya juga macam-macam, sesuaikan dengan ukuran burung hantu itu sendiri. Dan yang pastinya di dalam owl box ini harus ada tangkringannya guys. Jadi karena burung hantu itu adalah hewan atau burung petengger ya, jadi harus disiapkan tangkringannya supaya dia juga nyaman. Dan ini bisa ditarik gini untuk memudahkan kalau kita mau masukin burung hantunya, kita tarik, kemudian nanti setelah dia nangkring kita masukin, kita dorong aja, seperti itu. Nah, untuk bagian atasnya ini juga saya kasih tangkringan di sini. Ini jadi ketika misal gathering nggak perlu repot-repot lagi saya membawa perch, karena ini bisa berfungsi juga menjadi perch ya, perch darurat dari burung hantunya. Terus untuk
bagian belakangnya sendiri itu ada apa ya, ada tali atau tas lah ya untuk membawa box ini. Jadi nanti kita pakai kayak tas gitu guys, tapi ini kebetulan pas belum ada talinya, cuman ada pengaitnya, jadi biasanya saya pasang di sini, kemudian nanti kita pakailah ya seperti tas itu lah kayak gitu. Ya guys, itu tadi pembahasan tentang peralatan dan juga equipment baik yang wajib maupun yang opsional sebelum kalian memutuskan untuk mengadopsi burung hantu. Dan equipment tersebut bisa kalian temukan di berbagai online shop, ada di Bukalapak, Tokped, maupun juga di grup-grup jual beli di Facebook, atau salah satunya akan saya tuliskan link online shopnya di deskripsi, bisa kalian cek. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video Asmi Exopet. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Salam nokturnal, dadah.